Alhamdulillah baru pertama kali datang terus marah-marah ya akunya ya. Ya aku nggak normal sih marah-marah sebenarnya. Tapi ya ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita coba sampaikan dulu ya. Jadi gini. eh Kalau kita berbicara tentang kenyataan, benar, kenyataan itu adalah realitas dan bukan idealitas. Artinya kita jangan pernah menyerah pada keadaan. Apa yang aku sampaikan tadi adalah sebagai introspeksi pribadi, introspeksi jamaah, agar kita ngerti tugas kita tuh masih panjang. Karena orang bilang langkah pertama untuk bergerak adalah sadar bahwa kita harus bergerak. Karena penyakit yang paling parah adalah nggak ngerti kalau dia punya penyakit. Bisa dipahami sekalian. Maka kalau orang ngerti dia punya penyakit, dia mau ngilangin penyakitnya itu. Oke. Buku yang kedua yang saya tulis di Baitul Maqdis for Dummies, itu jilid yang kedua, itu semua jawaban yang Mbak tanyakan tadi. Jadi bagaimana cara kita bergerak. Harusnya semuanya itu disampaikan di buku yang pertama, tapi karena akhirnya terlalu panjang, akhirnya kita bagi dua bukunya, sekarang lagi ditulis bukunya. Nah ini aku spill buat teman-teman sekalian, lalu bagaimana caranya. Jadi gini, salah satu mujizat Al-Quran yang paling aku rasakan pada tahun-tahun, 2 tahun belakangan ini adalah dalam surat Al-Isra itu. Dalam surat Al-Isra ayat ke-6 Allah sampaikan bahwasanya kehancuran orang-orang Bani Israel itu 2 kali. Jadi karena mereka berbuat kerusakan marrotain kata Allah di dalam Al-Quran. Yaitu berbuat kerusakan 2 kali. Nah Allah sampaikan juga bahwa kerusakan pertama dan kerusakan kedua ini akan dihilangkan atau akan diselesaikan oleh kata Allah ibadan lana. Yaitu adalah hamba-hamba kami. Yang seperti apa? Uli ba'sin syadid. Yang mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai kekuatan yang sangat perkasa. Nah kalau kita lihat kerusakan yang pertama itu ulama-ulama kontemporer yang modern mengartikan bahwasanya yang menyelesaikan ini adalah Rasulullah dan para sahabat. Yang kemarin sudah kita ceritakan bahwasanya tadi ya Israel atau Bani Israel 2 kali berbuat kerusakan. Yang pertama dan kedua akan diselesaikan oleh karakter yang sama namanya uli ba'sin syadid, yaitu adalah dalam terjemahan ulama kontemporer Rasulullah dan para sahabat yang diawali oleh Rasulullah dan diakhiri oleh Umar bin Khattab. Jadi kita tahu dulu karakter kayak apa yang harus kita munculin di tengah umat. Paham ya? Jadi karakter yang harus kita munculin di tengah umat adalah karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mewujud seperti Umar bin Khattab. Dalam terus kemudian penaklukan Baitul Maqdis yang kedua, masih dalam kerusakan yang pertama, ini diselesaikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan Nuruddin Zanki. Yang diinspirasi oleh siapa? Diinspirasi oleh ulama-ulama seperti Imam Ghazali dan juga guru-guru daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi sama, ada peran Rasulullahnya yaitu adalah peran ilmu, ada peran militer yang dilaksanakan seperti Umar bin Khattab. Bisa difahami ya, jadi karakternya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya short term, mid term dan long term. Oke, coba bayangin. Ini mungkin agak sedikit jelimet, tapi bukunya nanti ada juga. Nanti kalau misalnya nggak ngerti sekarang tinggal beli bukunya. Oke, promosi ya, bukan iklan. Oke. Bayangin ini ada diagram X, ada diagram Y, ada diagram X. Diagram X ini adalah namanya timeline. Jadi waktu short, mid sama long atau pendek, tengah atau menengah lalu kemudian panjang. Di sininya ini ada namanya jihad. Jihad ilmu, jihad politik, jihad militer. Bisa dibayangin ya. Berarti kalau ditarik 3 bagi 3 ada 9 matriks tuh, ada 9 kotak. Nah itu yang sudah aku bahas di bukuku. Nah oke, yang pertama jihad ilmu. Dan Profesor Abdul Fattah El-Awaisi sudah bilang kepada aku secara pribadi dan dalam setiap terus kemudian forum-forum beliau yang diharapkan pada orang Indonesia yang sangat cocok dengan orang Indonesia dan yang beliau kaji di dalam kajian-kajian dan riset beliau tentang geopolitik, Indonesia harus menempati sebuah posisi sentral dalam jihad ilmu. Itu yang pertama, dalam jihad ilmu. Jadi kita tuh porsinya jihad ilmu. Aku lalu nanya lagi mengkonfirmasi, nanti videonya dikeluarin. Apakah orang Indonesia itu akan bisa berperan dalam jihad militer? Maka beliau diam lalu bilang gini, kayaknya itu lebih cocok pada negara-negara sekitar seperti Turki, Mesir, Suriah. Oke, sebelum aku jelasin lagi, aku coba bahas sedikit. Watini wazaitun waturisi wahadzal baladil amin.
itu berkaitan dengan geopolitik Baitul Maqdis. Bahwasanya Baitul Maqdis sebagai watini wa zaitun itu punya dua sayap. Sayap yang pertama adalah Mesir, wa turi sinin wa hadzal baladil amin, yaitu adalah Hijaz. Dan yang namanya Baitul Maqdis dan Syam itu berada di tengah-tengah. Kira-kira seperti itu. Artinya harus ada bantuan dari dua itu. Secara geopolitik katanya profesor, mereka lebih layak untuk menempati itu. Artinya bukan kita tidak diharapkan dalam jihad militer, tapi itu lebih kepada kewajiban orang-orang yang ada di sana. Bisa dipahami ya? Artinya kalau orang-orang Indonesia dari dulu memang terkenalnya pencari ilmu. Kalau soal misalnya perang atau soal misalnya militer, itu Turki badannya lebih gede-gede secara badan dan secara tempat mereka lebih dekat dengan itu. Maka kita harus tahu dulu fokus kita adalah pada jihad ilmu. Itu yang pertama. Oke, jihad ilmu yang bersifat short term, yaitu adalah bagaimana caranya untuk menyampaikan ilmu-ilmu tentang Baitul Maqdis agar dipahami oleh orang-orang. Itu short termnya. Lalu kemudian mid termnya adalah kalau kata profesor terjadinya Thaqafatul Baitul Maqdis di antara manusia. Contoh kayak gini ya, lihat ya. Sekarang aku mau nanya, kalau Bapak Ibu lagi seneng banget, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apa misalnya? Kalau kita lagi seneng banget, bersyukur dengan cara apa? Dakwah, luar biasa. Ini sangat pro sekali ya. Kalau masyarakat pada umumnya deh, kalau lagi seneng ngapain kira-kira? Healing kemana? Luar negeri, kemana misalnya? Kapadokia, oke, it's my dream gitu kan ya. Taruh gini, orang Indonesia yang normal ya, kalau lagi seneng banget, aku akan pergi ke Mekah, umroh, gitu kan ya. Di zaman Rasulullah karena Mekahnya itu belum bisa untuk diakses alias belum bisa dilakukan, mereka juga bukan pengen pergi umroh, tapi mereka bilang apa? Aku pengen pergi ke Baitul Maqdis. Paham maksudnya? Dari pejabat sampai pembantu ngomongnya begitu. Nah maka kata profesor mid termnya atau jangka menengahnya orang punya sakofatul Baitul Maqdis atau punya sakofa tentang Baitul Maqdis, dia terus kemudian menjadikan itu sebagai cita-cita besar. Bisa dipahami ya? Oh kita masih banyak urusan dalam negeri. Guys ingat ya, sekali lagi aku mau kasih tahu, kalau Anda sudah syahadat, tolong jangan batasin pikiran cuma Indonesia karena Anda sudah syahadat. Jadi bayangin ya, Anda ketika bersyahadat itu Anda sudah jadi makhluk internasional, paham maksudnya? Karena syahadat itu internasional, mohon maaf. Gitu kan ya, karena kalau Anda sudah asyhadu an la ilaha illallah, Anda jadi warga dunia nih. Karena batasnya itu dunia. Maka Rasul ngajarin Anda bukannya berpikir Indonesia. Menjadi muslim berarti mikirin muslim. Yang berarti seluruh dunia. Paham sampai di sini? Oke, berarti itu yang mid term. Long term adalah bagaimana ada satu lembaga, satu terus kemudian entitas yang mereka menyebarkan pemikiran tentang Baitul Maqdis secara luas. Itu yang paling atas. Dan yang paling atas ini baru bisa terjadi kalau andaikan kita sudah punya infrastruktur kesatuan di antara seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Itu yang ketiga. Oke, secara politik yang paling rendah, yang short term adalah membicarakan tentang Baitul Maqdis secara internasional. Ingat, how to atau bagaimana cara membela Baitul Maqdis sangat terkait dengan problematika. Apa problematikanya? Yang sudah aku kasih tahu berkali-kali. Nih di dalam kepala ini. Termasuk yang tadi, udah jangan mikirin internasional. Indonesia masih banyak masalah. Itu salah satunya. Maka berbicara tentang short term adalah yang barusan aku kasih tahu pada Bapak Ibu sekalian. Aku kasih tahu berita tentang Gaza. Aku kasih tahu berita tentang Global March to Gaza. Aku ngasih tahu berita tentang bagaimana negara-negara dunia dan pandangannya terhadap Baitul Maqdis. Itu semuanya harus ngerti. Karena kita adalah satu kesatuan. Berbicara tentang politik itu tidak tabu. Itu short termnya. Itu kan ya. Yang kedua adalah ada tekanan-tekanan yang barusan aku kasih tahu. Yang aku buat di dalam matriks itu tadi, salah satu keberhasilan gerakan politik dalam jangka menengah adalah membuat orang-orang yang punya amanah kepemimpinan atau yang jadi wakil-wakil Anda itu untuk ngomong tentang masalah Baitul Maqdis. Jelas sampai di sini? Wali kota ngomong, gubernur ngomong, pemerintah ngomong, menteri-menteri ngomong, presidennya ngomong. Suka atau tidak suka? Karena ini dibicarakan oleh orang-orang banyak. Karena yang dibicarakan orang-orang banyak pasti mereka akan omongin juga. Contoh ya, walaupun ini ya silakan lah ya. Tapi ini contohnya, ijazah palsu misalnya. Itu kan diomongin banyak orang tuh. Makanya diomongin juga sampai ke
TV-TV, diomongin juga sampai ke menteri-menteri dan segala macam. Bisa dipahami sampai di titik ini, tapi aku pengen itu terjadi pada Baitul Maqdis. Jelas sampai di sini ya, itu mid termnya. Long termnya ada ini di dalam surat Al-Isra. Yang pertama liyasu wujuhakum, yang kedua liyadkhul masjidah kama dakhaluhu awwala marrah. Yaitu adalah ada tekanan politik yang cukup kuat dari negara-negara muslim yang membuat Israel mau nggak mau harus mengizinkan kita masuk ke situ. Paham maksudnya? Sekarang kenapa Gaza terjadi nggak boleh masuk? Karena nggak ada tekanan yang kuat. Yang kuat tekanan dari sono. Dari Israel. Israel nulis surat ketika tahu ada global mass to Gaza. Dia tulis surat apa? Kalau Mesir tidak ambil tindakan terhadap orang-orang yang datang ke Rafah, maka Israel akan ambil tindakan kepada orang-orang Mesir. Paham maksudnya? Pertanyaannya kenapa mereka bisa ngegertak kita? Karena nggak ada tekanan. Ketika ada tekanan, mau nggak mau mereka harus bersuara. Seperti yang terjadi di luar negeri. Masyarakatnya turun banyak, ngomong banyak tentang masalah Gaza. Mau nggak mau, wakil-wakil mereka harus ngomong juga. Itu yang dimaksud dengan mid term dan long term. Oke, militer. Menarik. Tadi pagi aku baru dengar seorang psikolog bahas tentang Israel. Psikolog bahas tentang Israel. Dia bilang gini, aku banyak nanganin orang-orang NPD. Tahu orang NPD? Nah sekarang lagi banyak nih. Jadi ada narcissistic personality disorder. Contoh ya, orang narsis itu apa? Semuanya itu dia. Dia tuh main karakter. Pokoknya semua tuh diukur dari dia. Itu narsis tuh. Jadi semuanya tuh diukur dari dia mau atau nggak mau. Kalau ada sesuatu yang terjadi, bukan dia yang salah, tapi Anda pasti yang salah. Bisa dipahami ya. Dan ketika dia benci orang, dia bilang kalian yang benci dia. Ketika dia malas, dia bilang kalian yang malas. Paham gak maksudnya? Ini NPD nih. Banyak nih kasus-kasusnya sekarang. Cari aja di internet. Mau diperhatikan, mau jadi tokoh utama nih NPD. Dia bilang saya banyak untuk nanganin perkara NPD di individual. Dan dia bilang Israel ini satu negara NPD. Paham maksudnya? Satu negara NPD. Halusinasi. Nah itu salah satu NPD itu halusinasi. Dia pikir dunia tuh berputar di dia gitu maksudnya. Paham ya? Nah terus dia bilang gini. Yang kayak gini gak ada obat. Serius bukan mainan gak ada obat. Bukan ya. Yang kayak gini gak ada obat. Dia bilang apa? Mau gak mau. Ini bukan orang muslim. Dia seorang psikolog. Dia bilang gini. Mau gak mau dunia harus sadar. Bahwa satu-satunya solusi adalah. Aku berharap ada militer yang bergerak ke sana. Bukan orang muslim, gak pernah belajar tentang Islam, gak pernah baca Quran. Di dalam Al-Quran, liyasu wujuhakum waliyadkhulul masjidah kama dakhaluhu awwala marrah. Yang ketiga, waliyutabbiru ma alau tadbiroh. Dan kemudian kita menghancurkan sehancur-hancurnya. Dan itu dengan militer. Dan Rasulullah SAW menyiapkan militer untuk bisa masuk ke Baitul Maqdis. Yang mimpin pertama namanya Usama bin Zaid. Di masa Umar bin Khattab yang mimpin Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah al-Jarrah. Artinya adalah ada tentara yang datang ke sana. Dan ini orang-orang yang bukan muslim sekarang udah nyadarin. Dalam jangka pendek ya memang cuma kesadaran tentara-tentara sih. Dan ini agak sulit karena ini fase yang paling akhir. Di jangka menengah ada semacam kayak pasukan-pasukan gabungan yang harusnya berangkat ke sana. Karena sekarang itu sudah mulai ada suara-suara begitu. Ya kalau sudah punya institusi kesatuan kaum muslimin ya berarti kesatuan kaum muslimin yang memberangkatkan ke sana. Yang menarik adalah jadi gini, tahu nggak kenapa Israel takut banget sama global march to Gaza? Tahu nggak kenapa? Ingat baik-baik, senjata mereka cuma satu, bikin narasi sehingga orang terpecah belah satu sama lain. Itu kalau ada penyakit yang paling parah yang harus dihilangkan adalah perasaan bahwa kita beda dengan muslim yang lain. Dan dunia senantiasa buat agar itu tetap ada. Anda beda dengan Mesir, Anda beda dengan Saudi, Saudi beda dengan kita, Mesir lebih baik daripada kita lebih baik daripada Suriah, dan segala macam. Paham maksudnya? Artinya tahu gak yang mereka takutin apa? Kita bersama, bersatu. Sekarang yang kejadian, orang-orang yang bukan muslim bersatu. Ini yang kejadian nih, orang-orang yang bukan muslim bersatu. Dan sekarang yang belum kejadian adalah orang-orang muslim yang bersatu. Lucu ya, lihat ya. Tahu nggak orang-orang Israel, bagi orang-orang Israel ketika mereka diwawancara, kenapa mereka menyerang Palestina? Mereka bilang yang di sana bukan orang-orang Palestina. Apa yang mereka bilang? Coba deh. Coba search di Google, di YouTube, di mana-mana. Apa pandangan mereka tentang orang-orang di Gaza dan di Palestina? Mereka bilang itu bukan orang Palestina, hoax. Itu semua orang Arab. Paham maksudnya? Jadi bagi orang-orang Israel, kita tuh satu ukhuwah. Paham maksudnya?
Semua orang Arab pengen kami mati. Maka kami akan terus memerangi semua orang Arab. Paham sampai di sini? Bagi orang-orang Muslim sendiri, bagi orang-orang Arab sendiri, gue nggak sama. Paham maksudnya? Jadi tahu penyakitnya apa yang paling parah? Penyakit yang paling parah adalah kita merasa terpisah satu sama lain. Sekarang aku mau nanya, balik lagi ya. Normalnya nih, kalau keluarga kita ada yang ganggu, taruhlah tadi ibu kita diperkosa, kita maju atau enggak nih? Maju. Lihat ya, begitu terus kemudian kita merasa enggak sama, maka kita enggak akan mau untuk bela orang lain karena itu bukan urusan kita. Nah, permasalahannya urusan kita ini sampai di mana nih lingkarannya nih? Kok bisa Israel nyerang Iran ya, yang ribut Prancis. Apa yang dikatakan Prancis? Oh, gini bro. Kalau Iran itu misalnya bisa nyerang Israel, berarti kita juga bisa diserang dong. Berarti gua harus bantu Israel. Paham? Ini ukhuwahnya mereka nih. Ini ukhuwah jahiliyah ini. Ini ternyata lebih kuat daripada ukhuwah Islam loh. Kok bisa Israel yang nyerang Iran, lantas terus kemudian Amerika yang bantu Israel? Paham gak sih sampai di titik ini? Di titik ini kita bisa melihat bahwasanya kata-kata ini urusan kami. Ini urusan saya, itu mereka luas banget. Tapi kalau kita, ya udahlah orang Jakarta ini yang masalah bodoh amat lah. Paham maksudnya? Jadi jangankan sampai di Gaza, kita kadang-kadang dengan orang Jakarta aja mungkin sudah tidak satu perasaan. Nah ini yang paling ditakuti sama mereka. Ketika orang Muslim satu perasaan, sehingga seluruh orang Muslim di dunia berkata, itu urusan Gaza, urusan gue. Oke, sekarang kita coba lihat ya. Coba kita lihat, kok bisa orang-orang Barat, Anda tahu di Amerika ada dua, ada sayap kiri, ada sayap kanan. Ada Demokrat, ada Republik partainya cuma dua. Ini ribut terus nih dua orang ini nih. Tapi ngelihat masalah Gaza, mereka bisa bareng. Karena mereka ngelihat masalah Gaza ini adalah masalah kemanusiaan. Kita dengan Islam mecah belah orang. Paham maksudnya? Ini kan jadi masalah kita kan? Kok bisa? Itu penyakit kita tuh. Makanya aku udah bilang kan, kalau andai kan ada sesuatu yang harus kita usahakan benar, cobalah usahakan untuk ngelihat Islam dan cukup kita tuh dipersatukan dengan Islam. Yang lain tuh cuma tambahan-tambahan doang. Berorganisasi itu tambahan doang. Jangan sampai berorganisasi dengan dalil Islam justru kita mecah orang Islam. Di saat orang-orang yang bukan Islam kok bisa nunjukin bersatu walaupun mereka beda partai. Gitu maksudnya. Nah itu yang dalam jangka panjang. Jadi yang jangka pendek sekarang dalam bidang ilmu, ayo belajar dulu. Itu adalah kewajiban kita. Yang kedua dari segi politik, ayo coba kita sadari dulu politik. Yang ketiga dari segi militer, nggak ada kalau jangka pendek. Selain daripada nyiapin itu loh, yang anak-anak kita ini disiapin untuk punya pandangan-pandangan yang bagus. Artinya ini yang terakhir untuk sekedar dalam pertanyaan ini aja. Yang terakhir ya, kata Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi, dia bilang gini. Pembebasan Baitul Maqdis yang kedua hanya terjadi apabila kita punya perencanaan strategis. Pertanyaannya, kita sudah punya perencanaan strategis? Sebanyak ini orang Muslim di dunia, ada yang sudah punya roadmap atau perencanaan pembebasan Baitul Maqdis? Gak ada. Itu yang pertama. Tidak akan bebas sebelum punya perencanaan strategis. Perencanaan strategis tidak pernah akan terjadi kalau umat belum berpikir secara strategis. Oke, berarti perencanaan strategis belum terjadi kalau tidak terjadi pemikiran secara strategis. Dan pemikiran secara strategis tidak akan terjadi kalau kita belum punya ilmu yang bermanfaat. Nah itu. Apa itu sih Ustadz perencanaan strategis? Ini kita mau ikut pengajian Ustadz, bukan mau ikut manajemen ini Ustadz. Oke, nih. Perencanaan yang bersifat strategis itu melibatkan cara berpikir yang bukan teknis. Teknis itu biasanya membuat berpecah belah. Strategis biasanya tidak. Nah strategis, perencanaan strategis itu harus ada dulu, diawali dengan berpikir strategis, diawali dengan ilmu yang bermanfaat. Ustadz, mumet Ustadz, ya udah tenang. Tugas para ulama, tugas para guru adalah membimbing umatnya. Artinya nggak perlu semua Bapak Ibu tahu, tapi yang jelas Bapak Ibu menjalani itu dan guru-gurulah insya Allah akan membimbing itu. Gitu ya. Nah doain mudah-mudahan di antara umat muslim ada yang berpikir, ada yang punya ilmu bermanfaat sehingga bisa berpikir strategis dan bisa punya perencanaan strategis. Kalau mau tahu tentang tiga ini, baca sirah Nabi. Nabi mengajari sahabat ilmu yang bermanfaat.
Sehingga muncul berpikir strategis, mereka berpikir tentang Baitul Maqdis, dunia dan segala macam. Lalu muncul perencanaan strategis Rasulullah untuk membebaskan Baitul Maqdis. Itu terjadi juga ketika masa Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin gak cuma muncul, tapi diawali dengan 3 langkah tadi. Oke? Ada yang pertanyaan lain silahkan. Mumet, Baik. gak apa-apa, nasib. Kita ulangi terus sampai paham nanti insya Allah.